Kita mulai dengan Yohanes 14 ayat 26. Ya, Yohanes 14 ayat 26. Yang ngikuti di rumah, ini pertemuan para guru. Nah, jangan saudara berkata, oh saya bukan guru. Nah, itu konsep yang salah. Semua kita itu adalah seorang guru, seorang pendidik. Dalam bahasa Jawa, guru itu artinya digugulan, ditiru. Digugu itu artinya dipercayai, diikuti, ditiru itu dicontoh. Jadi kalau ada di antara kita yang sedang belajar saat ini, bukan secara hukum, secara resmi, secara ofisial, itu bukan guru, tetapi percayalah setiap kita adalah seorang guru. Ngerti? Artinya hidup ini harus bisa diteladani, harus bisa diikuti, harus bisa dicontoh, harus bisa dijadikan model atau idola. Setuju yang di rumah? Nah, ini dia. Udah? Yohanes 14 ayat 26. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ulang, mana baca sama-sama? 1, 2, 3. Tetapi penghibur. Stop. Tetapi siapa? Penghibur. Penghibur. P-nya huruf besar, huruf kecil. Saudara, ternyata seorang guru itu harus berprofesi penghibur. Itu luar biasa. Ya, seorang guru harus berprofesi menghibur. Nah, tolong yang di Zoom mute suaranya ganggu. Siapa penghibur itu yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku? Dialah yang, ayo baca. Ya, dialah yang akan, akan mengajarkan. Stop. Saudara, tidak ada buku di dunia ini selain Alkitab bahwa mengajar itu ternyata menghibur. Menghibur itu ternyata mengajar. Nah, harus tegas kepada diri sendiri. Tidak boleh ada seorang pun di antara kita masuk ruang kelas atau bertemu dengan orang-orang kita ajar, muka masam, muka cemberut, penuh kemarahan. Itu tidak boleh sama sekali. Catat itu baik. Kalau saudara sedang marah pada sesuatu atau pada seseorang, cepat selesaikan kemarahan itu sebelum kita bertemu dengan anak-anak atau murid-murid kita. Ini hal serius. Maka itu nggak ada istilah guru tampang kriminal, nggak ada. Setuju? Apalagi guru tampang teroris, itu nggak ada juga. Apa? Killer, ya nggak ada. Nah, saya pernah membuktikan. Ternyata tidak sedikit orang yang profesinya guru itu teroris. Kenapa? Ya suka meneror murid. Ada nggak guru suka meneror? Mungkin waktu saudara dulu masih sekolah di SD, SMP, SMA, mungkin saudara masih ingat ada guru-guru yang killer, guru-guru yang ngeri. Killer itu pembunuh. Guru-guru yang, maaf ini saya ngomong, wajah sudah jelek, masuk ruang kelas, aduh, lebih baik lihat wajah kucing sakit daripada lihat guru seperti itu. Setuju? Jadi ditanya, kok setuju? Jadi seorang pendidik itu penghibur ternyata. Itu keren sekali. Selalu menghibur. Maka itu, apa yang saudara lihat, reaksi murid-murid begitu mereka tahu kita masuk ruang kelas, itu yang akan
memberitahu kita ini siapa di depan mereka. Nah, bersyukur kepada Tuhan bahwa kalau kita bisa ada di posisi ini sekarang, ya dengar kalimat ini. Kalau kita ada di posisi ini sekarang sebagai seorang guru, seorang pendidik, pasti semua kita pernah jadi mereka. Betul soal kalimat itu. Nah, kalau kita pernah jadi mereka dulu, berarti saudara sudah punya kesan dan pengalaman dengan puluhan pendidik dari saudara TK, SD, SMP, SMA sampai saudara perguruan tinggi. Betul atau salah? Nah, coba saudara ingat, guru yang bagaimana yang saudara idolakan, yang saudara suka pada waktu itu. Usahakan apa yang guru-guru kita dulu buat, dan itu menyenangkan, dan itu guru yang bisa membuat kita jadi pandai. Lakukan itu saja. Tapi kalau saudara masih ingat, ada guru-guru yang itu tadi sudah mukanya jelek, masuk ruang kelas cemberut, bau nggak enak lagi. Betul tidak? Aduh, lebih baik kita di kandang ayam daripada ketemu guru seperti itu. Setuju? Tanya kok setuju? Setuju. Nah, itu. Maka itu ayat ini luar biasa. Penghibur itu ternyata seorang guru. Seorang guru itu menghibur. Kembali ke kata teror, meneror. Berikan saya 3 kata yang muncul di benak saudara mendengar kata teror. Cepat. Apa? Ketakutan. Apa? Jahat. Mengancam. Jangan sekali. Apa yang kita lihat anak-anak kita di ruang kelas, ya, tolong catat, saudara kok nggak nyatet ini ya. Tadi itu saya sudah bilang bahwa kita sampai sekarang ini bisa di posisi ini karena kita pernah jadi mereka dulu. Ingat itu, betul? Nah, waktu kita jadi mereka, coba kita ingat-ingat guru siapa yang begitu baik, yang begitu menyenangkan, guru yang bisa ngambil hati kita, guru yang begitu telaten, begitu apa ya, telaten itu bahasa Indonesia apa ya? Telaten, tekun, bukan? Ya, tapi nggak cuma sabar. Ulet, bukan juga. Waktu itu belajar bahasa Jawa, gitu maksud saya. Telaten itu, sebentar, mendefinisikan kata telaten. Sabar membimbing, sabar menuntun, ya hampir nggak pernah marah, ya itulah telaten. Nah, saya percaya semua kita pasti punya pengalaman dengan guru seperti itu, betul? Nah, catat itu. Nah, yang sekarang ini, jangan sampai kita jadi teroris di dalam kelas. Mengancam, nakut-nakutin. Apa tadi satu saya lupa? Mengancam, nakut-nakutin. Ada satu kata lagi tadi. Jahat. Jangan. Nah, maka itu apa reaksi mereka begitu kita masuk ruang kelas ketemu mereka? Itulah kita di mata mereka. Ngerti nggak maksudnya? Ya, harus tahu itu. Jangan gila hormat terhadap murid, walaupun mereka harus hormat kepada kita. Beda tidak gila hormat dan mereka harus hormat. Beda tidak. Seorang yang diteror, mereka akan hormat pada kita tidak? Bisa, tapi terpaksa. Begitu ada kesempatan untuk kita balas dendam, nah itu jangan terjadi.
Nah, inilah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dia itu menghibur. Dia menghibur. Nah, definisikan sendiri kata menghibur itu apa definisi? Kira-kira senang nggak dihibur itu? Nah, saya tanya, senang tidak? Senang. Anjing aja suka kok kalau kita main-main dengan mereka, betul? Apalagi anak-anak. Iya, gitu. Rumahmu berapa? Kuncinya banyak sekali. Coba dihitung, ingin tahu papa. Kuncinya ada berapa? Ya, orang kaya. Kunci depan tapi nggak dipakai juga, cuma taruh aja Pak. Iya. Saya tanya, tadi dengar orang semua gak enak. Kan sih tahu juga. Maaf ya. Nggak apa-apa. Loh, papa nggak tahu kamu. Oh, GR gitu. Iya. Dia kira saya minta maaf ke Helmi. sudah chat ini. Oke. Nah, saudara, temukan itu di hidup anak-anak kita tentang diri kita. Setuju saya ngomongin? Setuju. Temukan siapa kita di hidup mereka. Woi, kalau saudara bisa menemukan siapa kita di hidup mereka, maka itu untung besar buat kita semua. Betul tidak? Sangat. Nah, untuk sampai ke situ, maka harus ada kerjasama. Betul tidak? Kerjasama. Apa lawan katanya kerjasama? Sama-sama kerja. Itu antara kita dengan murid. Kenapa? Kamu tertawa. Lawan kata kerjasama nih. Iya, bukan tidak kerjasama, salah. Sama-sama kerja. Nah, untuk bisa mencapai sama-sama kerja, saudara jangan lupakan sikap. Berdirilah sejajar dengan mereka. Setuju? Berdirilah sejajar dengan mereka. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap murid-murid. Dalam psikologi pendidikan penting sekali. Kalau kita mendekati seseorang, apalagi anak-anak, ada pengaruh. Sejajarkan mata mereka dengan mata kita. Ngerti nggak maksudnya? Ini pengaruh besar. Jangan sekali-kali anak itu melihat kita mendongak begini. Buat mereka, kita ini jauh sekali. Maka itu kalau kita lagi berdiri dan di dekat ke meja mereka, kita harus nunduk. Sejajarkan mata kita ke mata mereka. Ini perlu dicatat. Jangan menyajarkan mata mereka ke mata kita. Tahu nggak bedanya? Ayo, apa bedanya? Kalau mata kita, mata anak-anak kita minta sejajar dengan kita, berarti mereka harus bagaimana? Naik meja. Ingat istilah Indonesia, meja dinaiki, itu kurang ajar. Dan ternyata saya belajar prinsip ini di dalam menjadi pendidik. Maaf, saya cuma ngomong saja. Sedikit sekali di antara saudara guru-guru pesat Nabi yang suka ikut belajar bersama saya, ya Zoom, Instagram, Facebook, sedikit sekali. Saya pun gak akan memaksa saudara. Tapi saya sedih. Maaf, di banyak tempat orang selalu menantikan kalau saya ngajar. Itu yang menyedihkan. Ternyata keluarga saya sendiri sering acuh. Maaf. Walaupun saya tidak minta surat tiap hari nih, tapi paling tidak saya lihat nama-nama yang sedih. Nah, saya maksud begini. Kalau saudara sering ikuti rekaman-rekaman khotbah saya,
Salah satu yang membuat banyak orang bertanyaan, kalau ada anak-anak kecil, waktu saya mengajar di ibadah umum dengan ajar rekaman, anak-anak itu bisa ikut nyaut dan serius mendengar. Itu luar biasa. Nah, kesaksian hari Selasa minggu yang lalu, ini hari apa ini? Selasa minggu yang lalu. Saya ada di kota Pekanbaru. Pertama kali saya diundang oleh gereja ini. Nah, yang luar biasa, pas saya berdiri, dan ini kebiasaan saya. Tolong lakukan ini juga. Ini kebiasaan saya. Ada makasih. Begitu saya lihat anak-anak, saya langsung akan sapa mereka dan saya tanya siapa nama kalian. Nah, begitu saya naik mimbar, kaget saya. Di depan kiri saya baris kedua ada 4 anak. Di paling kanan, deretan paling kanan, paling depan ada 3 anak. Nah, dari 3 anak yang kanan saya, yang paling ujung itu jadi kesaksian luar biasa. Dia umur kira-kira 10 tahun, namanya Yohan. Dan ternyata jemaat tidak hanya melihat, mendengar khotbah saya yang saya ajar, tapi melihat reaksi Yohan. Sejak anak itu lahir di gereja itu, baru hari itu dia bisa duduk diam dengar khotbah awal sampai selesai. Ya, saya nggak tahu siapa. Gara-gara saya sapa mereka. Jadi kok saya lihat anak-anak langsung, ayo kenalan. Om ini Om Daniel. Kamu nama siapa? Nama siapa? Nama siapa? Nama siapa? Coba saya tanya kepada saudara. Kalau ada orang baru kenal kita, lalu mereka sebut nama kita, secara psikologis ada perasaan apa? Ayo. Penerimaan. Ada lagi cepat. Langsung ngerti. Ini yang penting dihargai. Maka itu kalau saudara lupa nama murid kita, jangan hei. Itu sangat merendahkan. Sangat merendahkan. Maka itu ada teori setiap kali masuk kelas baru, nanti tahun ajaran baru, ada nama yang tertulis di meja mereka. Dan catat jangan sekali-kali bilang hey. Mereka nggak akan respect kepada kita. Ingat nama. Nah, setelah saya dengar itu, bahwa anak ini pertama kali bisa diam, langsung besoknya saya telepon. Terus saya ajak dia cerita. Nah, orang tuanya juga kaget. Dia kok berani ngomong, berani cerita. Biasanya ada orang yang dewasa dia nggak mau jawab. Nah, karena selama saya khotbah itu saya panggili nama anak-anak itu. Maka itu saya ulangi lagi. Jangan membiarkan mata mereka yang sejajar dengan mata kita. Itu sangat membuat anak itu nggak respect. Karena kalau mereka kita paksa sejajar dengan mata kita, ingat itu. Berarti mereka harus naik meja. Dan kalau mereka sudah naik meja, ini secara adat ketimuran, tapi secara psikologis juga sudah nggak benar. Betul tidak? Maka itu kita harus merendah. Wih, ini pengalaman saya yang luar biasa. Ketemu anak senakal apa, sebandel apa, saya merendah. Maka itu saudara pernah perhatikan nggak? Saya ketemu anaknya siapa saja, saya pasti duduk menunduk supaya sejajar. Dan Presiden Joko Widodo adalah presiden pertama dari 7 presiden di Indonesia. Berapa kali kita melihat dia perlu mendekati anak itu. Termasuk yang acara apa, SEA Games nggak salah, ada yang lupa, ada yang pakai kursi roda, presiden loh perlu. Nah, ini contoh yang luar biasa.
Maka itu perhatikan sikap ini sebagai guru. Sejajarkan mata kita ke mata mereka. Jangan dibalik. Dan jangan manggil hei, sebut nama. Kalau lupa, aduh maaf. Bapak lupa, mama lupa, siapa namamu? Itu jauh lebih dihargai oleh anak-anak. Dan begitu cuma hei. Gitu. Serius ya? Ini pelajaran yang luar biasa. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan ini kepada kita. Walaupun dia dari surga, tetapi dia tetap mau merendah, menjadi sama seperti kita. Katakan amin. Nah, Tuhan Yesus nggak dikit-dikit berkata, hei aku dari surga, hei aku dari surga. Nah, karena secara kesombongan itu wajar dikatakan. Misalnya ada orang dari kota besar ke kota kecil, terus berkata, wih, dengan menyombongkan, wah dulu aku belajar gak begini, wah dulu aku belajar gak begitu, wah dulu aku begini. Itu membuat orang yang mendengar gak respect sama sekali. Oke. Pelayanan pendidik itu satu-satunya pelayanan yang mewakili Tuhan Yesus secara umum. Pelayanan kedua adalah pelayanan kesehatan. Karena cuma dua hal besar itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus selama dia hidup. Mendidik dan menyembuhkan orang. Selalu begitu. Maka itu kerja. Kita lihat ayat berikut. Jadi mengajar itu harus menghibur. Oh, sebelum saya lupa. Sudah lama, lebih 15 tahun yang lalu. Dan ayahnya ini yang saya mau ceritakan, dia sudah meninggal. Jadi Tuhan Yesus itu guru yang luar biasa. Dan tidak pernah menyebut, aku di surga begini, di surga itu begitu, di surga terus begini. Enggak. Kenapa dia bisa begitu? Saudara, waktu itu ambil. Kita buka Matius 11. Matius pasal 11. Ayat 29. Matius 11 ayat 29. Nah, saudara, kalau tidak ada ayat ini, maka 4 Injil itu isinya pasti ada banyak kalimat-kalimat. Maka jengkellah dia dengan Petrus, tersinggunglah dia dengan Yudas, marahlah dia dengan Thomas. Ngerti nggak maksud saya dengan kata itu? Karena mereka itu nggak cocok semua dengan hidup Tuhan Yesus. Tapi kenapa kita tidak menemukan ada pertengkaran, ada clash, ada benturan, ada bentrokan antara Tuhan Yesus dengan mereka? Karena ayat ini kita baca Matius 11 ayat 29. 1, 2, 3. Nah, stop dulu. Stop. Oi, stop. Saya akan uraikan per kalimat. Pikula kuk yang kupasang. Apa kata lain kuk? Beban. Apa kata lain lagi beban? Tanggung jawab. Tugas. Pikula tugas tanggung jawab yang kupasang. Ingat, saudara bergabung dengan Yayasan Pelayanan Desa Terpadu, saudara tidak memikul beban Yayasan Pesat, sama sekali tidak. Yayasan Pesat hanya berlaku untuk perizinan. Catat itu baik-baik. Beban yang kita pikul adalah beban Tuhan Yesus. Tanggung jawab yang dari Tuhan Yesus, bukan Pesat. Ini berkali-kali saya katakan. Pesat bisa bubar karena buatan orang, tapi pelayanan ini gak akan bubar. Walaupun nanti akan diteruskan oleh kelompok lain, saya tidak peduli juga. Nah, ini yang Tuhan Yesus katakan. Pikulah kuk yang kupasang. Dan nah, stop. Ada satu kata penting, belajar.
Tolong dicatat. Seorang pendidik, seorang guru tidak boleh berhenti belajar. Catat, itu penting. Ya, seorang pendidik, seorang guru, catat, tidak boleh berhenti belajar. Tolong dicatat ya. Ini mutlak, ini mutlak. Maaf kalau saya cerita bulan depan Agustus berapa saudara kalian memaksa, sebetulnya saya nggak mau memaksa buat acara syukuran. Bulan Agustus bulan depan saya akan mensyukuri 50 tahun saya jadi pengkhotbah. Lama atau sebentar? Sangat. Belum lahir. Tapi kenapa bisa kelihatan tua? Maaf ya yang ikut dengar, maaf. Itu saya dengan Helmi ini dari dulu. Karena saya ketemu dia di pasar Karobasan. Ya nggak tahu pasar Karobasan di mana kok saya tanya. Enggak. Oke, pasar Tawon ya. Oke, lanjut. Jadi seorang pendidik, seorang guru nggak boleh stop belajar. Nah, secara logika kalau saya melayani khotbah 50 tahun, bisa nggak saya berkata, sudah cukup? Enggak. Saya terus belajar, terus belajar. Nah, kita belajar bukan untuk diri kita saja. Kita belajar untuk mengimbangi yang kita ajar. Setuju nggak ini kalimat ini? Harus. Karena generasi mereka itu jauh di bawah kita. Nah, perhatikan. Kalimat ini banyak yang menyalahgunakan. Mereka itu generasi yang jauh di bawah kita. Betul nggak murid-murid yang saudara ajar? Tapi kalimat ini bisa salah persepsi. Kita jadi sombong. Kamu tahu apa? Nah, itu bahaya. Seorang pendidik tidak boleh berkata dengan kalimat apa saja merendahkan yang kita ajar. Walaupun generasi mereka sudah jauh dari kita. Itu bahaya sekali. Ya, silakan saudara catat. Ya, jadi kita nggak boleh merendahkan orang yang kita ajar. Paling tidak sejak dia lebih dari sekarang. Bagaimana caranya? Walaupun secara fakta jelas yang kita arti, jangan salah ngerti. Nah, ini caranya. Justru kalau kita merasa kita itu lebih secara generasi, ya, secara pengalaman, secara apa saja itu jauh lebih rendah, kita lebih tinggi, itu jadi bahaya. Tapi justru kita harus punya konsep ini. Waktu saya seumur mereka, saya belum pernah tahu hal-hal yang mereka tahu sekarang. Ngerti nggak maksud? Saya bersyukur kepada Roh Kudus yang mengajarkan saya konsep ini. Ini betul saya alami. Waktu saya seumur mereka, waktu saudara seumur anak-anak yang saudara ajar sekarang. Teknologi mana yang lebih maju? Sekarang. Nah, ini kita nggak boleh sombong. Waktu kita seumur mereka, apa yang mereka alami sekarang kita belum alami justru. Mereka yang alami. Ini yang luar biasa. Ini satu rahasia yang hebat sih. Maaf, saya cerita lagi. Seperti saudara tahu, EL ini pertama kali saya ajak pergi. Cukup lama, 23 hari. Dan itu jadi kesaksian di semua tempat ketika saya diundang.
Tolong di mute, yang di zoom, tolong, sangat mengganggu ini. Udah matiin, udah pengumuman. Nah, matiin. Saudara, dan ini luar biasa. Karena apa? El manggil saya opa. Dan orang dengar semua. Lagi sekali, ini fakta, maka itu saya bisa cerita kepada saudara. Di mata banyak orang, yang pertama kali mereka tahu saya pergi dengan cucu, selama ini saya pergi dengan anak. Atau selama ini saya pergi dengan rekan yang sebaya dengan saya. Tapi ini kali ini pertama kali pergi dengan cucu. Apa yang mereka lihat? Nggak pernah merasa canggung, merasa apa. Sampai ada yang cerita, wah kalau Pak Pendeta, kalau pendeta semua seperti Pak Dani, sampai yang generasi tiga generasi di bawah cucu aja bisa begitu akrab, bisa nggak takut. Dan di mata orang banyak saya sangat menghargai El. Dia ngatur semuanya, ini alat-alat saya untuk Zoom, Instagram, Facebook. Saudara, saya nggak sadar kalau apa yang saya lakukan pada El ini sungguh-sungguh satu hal yang di mata mereka hamba Tuhan harus seperti itu. Coba renungkan, ini cucu loh, ini pertama. Nah, cuma cerita 5 Juli yang lalu saya jadi kakek buyut. Saya punya cicit pertama lahir tanggal 5 Juli yang lalu. Ketika dia bilang, "Opa, Shalom lahir," saya berhenti sebentar. Opa, Shalom lahir. Ya ampun, saya kakek buyut sudah kalau begitu. Luar biasa. Dan saya bersyukur buat itu. Untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara, ngerti nggak saya ceritakan? Jangan merendahkan orang. Walaupun secara umur, pengalaman, pendidikan mereka jauh lebih rendah dari kita, tapi ingat konsep ini. Waktu kita seumur mereka, kita nggak ngalami teknologi yang mereka alami sekarang. Berarti kita harus apa? Belajar dari mereka. Ini luar biasa. Ayo, ini semua pelajaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Pikulah yang kupasang, amin. Dan belajarlah kepadaku. Nah, inilah konsep yang kita nggak boleh berhenti belajar. Belajar, ternyata soalnya cuma 2. Apa dan apa? Lihat, tulis apa soal pelajaran Tuhan Yesus kepada kita. Ayo baca, itu susah benar. 1, lemah lembut. 2, rendah hati. Ya ampun, ternyata kampusnya Tuhan Yesus yang dibuka sekian ribu tahun yang lalu sampai hari ini, kampus ini kampus unik. Soal ujiannya cuma 2 dan selalu sama, nggak diganti sama sekali. Lo ngerti nggak maksud? Lo saya tanya, ngerti nggak? Artinya? Lo kalau ngerti jawab dong. Artinya? Lo permanen, bukan cuma permanen. Artinya kalau soalnya cuma 2 dari sejak kampus itu dibuka sampai nanti kampus tutup lagi kalau Yesus datang, dan semua pelajarnya yang ujian nggak pernah ditungguin, nggak ada yang jaga, mau nyontek silakan, kerjakan bawa pulang sambil ngupil sambil berak silakan. Istilah saya apa ya ini? Loh, jadi kampus ini kampus apa ya? Universitas terserah. Oh, universitas terserah. Yang saya tanya begini, kalau sampai ada mahasiswa kuliah di kampus yang model begini tetap goblok, yang salah siapa? Ayo, yang salah siapa?
Gurunya. Guru sendiri lah. Oh, yang salah siapa? Bayangin. Ya kita yang salah, yang belajar ini. Yang sejak kampus dibuka sampai tutup lagi sebentar lagi soalnya sama terus. Cuma 2 lagi. Bukan lulus. Bukan lulus lagi. Serius karena kita ini loh Tuhan Yesus itu luar biasa. Apa itu lemah lembut? Lemah lembut itu fleksibel, ya, lentur. Terus bukan lemah gemulai, beda. Saudara coba renungkan, ini yang saya belajar luar biasa. Bayangkan kalau Tuhan Yesus nggak lentur, nggak fleksibel, terjadi apa itu dengan 12 ekor saja ini? Apa? Iya. Apa? DO, iya DO semua langsung nggak masuk semua. Ini luar biasa. Saudara, maka itu ayo mulai hari ini 2 soal ujian fakultas kehidupan itu harus kita lulus. Amin. Lemah lembut itu fleksibel, lentur. Gambarannya adalah air. Oke? Air pernah berontak enggak? Setelah dari botol dipindah ke ember, dari ember dipindah ke panci, dari panci dipindah ke gayung. Air pernah berontak enggak? Ngapain enggak? Ya ikut saja. Itu fleksibel. Ikut saja. Bulan Mei yang lalu saya diundang ke Amerika. Ini orang betul-betul hebat. Ada satu pendeta gembala melahirkan anak yang kedua. Nah, gembala ini cukup dekat dengan saya. Hanya saya diundang, tapi bayar sendiri untuk penyerahan anak. Itu jadi kesaksian luar biasa. Terus jemaatnya yang hadir nggak sampai 20 orang. Tapi waktu saya ngajar, saya seperti di hadapan ribuan orang. Ada pengusaha yang ikut, dia bingung. Jadi program ini ke Amerika cuma ini saja. Maksudnya gimana? Nah ini. Wah, maaf ya mak. Nah, betul sekelas korden begini, hanya mau diundang bayar sendiri lagi. Hanya untuk penyerahan satu anak kecil, bayi. Dan jemaat yang hadir nggak sampai 20 orang. Tapi korden tetap semangat melayani. Nah, saya berkata kepada pengusaha ini, karena saya punya prinsip 1 jiwa dan 1000 jiwa nilainya sama. Amin. Maka itu menghadapi murid seperti apapun juga, saudara jangan pernah terpengaruh, ya, moodnya, suasana hati apa jangan. Karena ayat ini, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut, jadi fleksibel, lentur seperti air. Jadi air itu mau ditepadah apa saja, berontak, protes, ya, tidak, ya sudah, dia terima. Yusuf di Mesir, di sumur, jadi budak, jadi raja, dia lentur. Enggak ada perubahan dalam sikap hidupnya. Maria juga begitu, fleksibel dalam sikap hidupnya. Hebat. Yang kedua apa soalnya? Hebat, rendah hati. Ternyata rendah hati itu enggak cuma sombong. Jangan sombong. Ada yang lebih daripada itu. Tolong catat. Jangan memaksakan kehendak. Tuhan Yesus rendah hati. Dia enggak memaksakan kehendak. Coba berikan kalimat-kalimat, masing-masing berikan. Apa yang terjadi kalau Tuhan Yesus gak rendah hati menghadapi 12 orang? Nelayan, pemungut cukai, ini, itu. Kalau dia gak rendah hati jadi apa? Sekolahnya Tuhan Yesus, saya cepat jawab.
Harus kita masing-masing harus menemukan apa? Bubar. Apalagi ditinggalkan. Bob, coba Bob sini. Kayamu gimana? Sudah dilihat enggak mau. Papa sudah sini kamu. Enggak apa-apa. Ayo. Nah ini gaya Bob ini betul. Ya. Saya lihat tadi. Jadi kalau Yesus enggak rendah hati, dia murid gimana dia tadi? Lu yang betul. Siapa enggak jengkel? Betul enggak? Ayo jujur. Setelah kita baca tentang 12 mereka, jawab pertanyaan saya. Mereka itu menjengkelkan atau menyenangkan? Bukan cuma menjengkelkan, sangat. Oke, boleh saya teruskan? Bukankah kita juga begitu? Iya. Ya sudah. Betul enggak? Bukankah kita juga begitu? Maka itu kalau melihat murid menjengkelkan, harusnya kita tertawa. Kenapa tertawa? Ngomong itu aku. Oh enggak, amin. Betul enggak? Itu aku. Setuju? Nah kalau kita ngadapi murid dengan cara seperti itu, inilah rendah hati. Bakal ada benturan enggak? Bakal ada korslet enggak istilahnya? Tidak ada. Karena kita tahu, oh itu aku juga. Maka itu orang sombong nggak bisa meneladani Tuhan Yesus. Aku dulu nggak begitu. Jawabannya lupa. Dulu begitu cuma lupa. Betul? Nah, lemah lembut dan rendah hati. Ini kunci yang luar biasa. Maka apa hasilnya? Dan saya baca kalimat terakhir ayat 29. Jiwamu akan mendapat. Ayo bacain lain deh. Maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Apa kata lainnya? Tidak stres. Tidak stres. Maka itu seorang pendidik, seorang guru tidak boleh stres. Apa? Panas. Kok panas? Iya. Oh. Temperatur yang itu. Ini tadi yang apa ya? Oh yang Tuhan Yesus tolong sebentar ya. Buka aja. Sabar dulu. Ya padahal mau dipakai gitu. Saya taruh pantai dulu. Sebentar ya, maaf. Nus. Oh, jangan dialas sih, loh. Sebentar ya, maaf. Nah, aja, kembaliin tisunya. Kayaknya harus dikasih panadol nih. Panas. Bos. Oh. Udah belum? Coba. Hah? Ada coba masih panas? Coba. Iya, panas itu ya. Nah, itu sudah. Nah ini. Oke. Kamu tiup-tiup dah. Ya. Maaf. Oke, Tuhan tolong. Iya. Oke. Apa hasilnya kalau kita bisa lemah lembut dan rendah hati? Nah, kalau kita tidak stres, maka kembali ke ayat pertama, kita bisa menghibur orang. Betul? Orang stres itu pasti nggak bisa menghibur orang. Oh, dirinya aja stres kok. Gimana menghibur orang? Kalau dia terpaksa menghibur, pasti nggak enak lihat wajahnya. Pernah lihat ada orang hatinya kecut terus tertawa? Itu wajah nggak bisa kayak apa gitu ceritanya. Oke. Nah, ini yang kita pelajari. Ayat 30. Ayat 30 masih Matius 11. Ayo. Sebab upah yang kupasang itu
Sebab kuk yang kupasang, tadi masih ingat ayat 29, pikulah kuk yang kupasang. Nah, dan kuknya apa ayat 30? Enak. Mendengar kata enak itu muncul apa di benak saudara? Apa? Nyaman, enak, nyam gitu loh, puas. Betul? Serius. Kalau kita merasa nyaman, ya, menanggung sesuatu. Kalau kita selalu merasa enak, pas, memikul sesuatu, berarti mikulnya dengan cara bagaimana? Enak juga, selalu tersenyum. Nah, itu pekerjaan penghibur. Setelah itu kuknya enak, nah bebannya ringan. Serius, ini luar biasa. Kalimat ini sering saya ucapkan di organisasi mana saja saya diminta untuk sharing atau mengajar. Beban organisasi dan beban mertua itu jauh lebih berat daripada bebannya Tuhan Yesus. Amin kan? Nah, itu yang belum menikah coba cari yang nggak punya orang tua. Apa? Jadi ternyata beban organisasi dan beban mertua itu lebih berat. Karena bebannya Yesus apa aja itu? Nah, ringan kalau mikul yang pikulannya Tuhan Yesus. Itu ringan. Maaf, saudara lihat, saya hamba Tuhan, saya pendeta. Tapi saya nggak punya beban organisasi. Betul tidak? Beda dengan gembala-gembala teman-teman saya pendeta yang harus ikut organisasi tertentu. Kerjaannya rapat belum. Saya sampai ikut bosan juga, lihat dia rapat nggak habis-habis. Betul nggak? Yang dibicarakan bukan hal kehidupan. Duit, urusan meja kursi, urusan, aduh sudahlah macam-macam. Yang nggak penting-penting. Nah, maka itu mikul bebannya Yesus itu ringan. Amin. Enak sekali. Betul? Sukacita. Tadi ini ada saudaramu, salah satu anak saya di grup, kan baru tiba tadi dari Jakarta. Terus saya bilang nanti jam 11 WIB ngajar lagi. Mereka bingung. Ini perjalanan semalam saya nggak tidur. Kemarin berangkat tinggalin rumah anak di Jakarta itu jam 9. Take off jam 12.05 tengah malam. Sampai di Jayapura jam 7.20. Terus 9.30 berangkat lagi ke sini. Nyampe jam 10 lewat. Beres-beres mandi semuanya baru ke sini lagi. Nah, maaf ini saya cuma tanya. Soalnya saya kelihatan capek enggak? Nah, karena saya mikul beban yang benar. Bukan beban yayasan. Enggak, saya enggak mau mikul beban yayasan besar. Itu urusan negara, biarin aja. Jadi hidup itu enak sekali. Begitu kalau ada orang senang jadi pendeta, saya kok cari perkara ini ya. Loh serius. Maka itu yang ada di sini jangan menjadi pendeta lagi. Tetap jadi guru saja. Serius. Oke, saya berhenti dulu. Ada yang mau tanya?